Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sapa, kita pada pagi hari ini kedatangan tamu yang sangat progresif, ya, terutama di dalam dunia perguruan tinggi. Selamat pagi, Bapak. Ya, pagi, Pak. Pagi, ya Pak ya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bicara ya berkenaan dengan adanya fenomena bahwa di sebagian masyarakat itu proses perubahan kartu keluarga itu kadang-kadang mengalami hambatan, ya. Nah, maka dari itu kami dari Dinas DP3 SKB mencoba melakukan inovasi yang namanya inovasi lempak kuning. Ya, namanya aja lempak kuning, ya. Kalau disingkat itu layanan penerbitan dokumen perubahan kartu keluarga bagi wisudawan dan sivitas perguruan tinggi. Polanya setelah wisudawan itu diberikan ijazah, tetapi dilengkapi dengan kartu keluarga yang sudah diproses, yang sudah berubah, yang tadinya mungkin dari masih tertulis ya pendidikannya itu mungkin ada yang masih SD, SMP, SMA. Nah, sekarang kita lakukan proses perubahan melalui perguruan tinggi tersebut dengan bekerja sama dengan pihak Dukcapil. Dan alhamdulillah salah satu perguruan tinggi yang kita undang pada pagi hari ini yaitu wakil rektor ya yang membidangi humas dan promosi ya. Baik ya, dan alhamdulillah setelah ada di hadapan kita bersama, nanti kita akan bincang-bincang apakah kartu identitas, kartu keluarga tersebut ya itu bermanfaat atau tidak setelah melalui proses. Ya, kita akan lihat, kita diskusikan kepada salah satu wakil rektor di Institut Bisnis dan Sains dan Bisnis ya Pak ya, ya di Institut Sains dan Bisnis. Baik, kami ingin tanya Pak, bagaimana kabar Bapak ya dalam posisi perguruan tinggi Bapak juga, jumlah mahasiswa juga, karena kalau kami amati kemarin waktu wisuda ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan juga kakaknya juga nanti proses perubahannya juga dalam beberapa waktu ke depan juga nanti akan dibuat lagi ya. Silakan Bapak. Sekaligus kenalan ya Pak ya. Saya anggap tadi itu Bapak lah yang mengenalkan nama Bapak biar saya. Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Memang kita coba untuk membahas itu, saya coba memperkenalkan diri. Ya, saya ini juga bisa dipanggil Yuri aja Pak. Yuri ya. Ya. Jadi Pak Yuri saja. Kebetulan memang saya sekarang menjabat wakil rektor 3 bidang humas dan kerjasama. Kemudian ada satu bidang lagi kita disebut pemandangan karena kebetulan memang ada jadi khusus berbasis teknologi. Ya. Jadi kita juga bidang itu di sini. Nah, kemudian memang terkait dunia teknologi memang kalau fokus kami Institut Sains dan Bisnis Teknologi, alhamdulillah kemarin memang kita semua tahu bahwa dunia teknologi ya 5 tahun lalu memang lebih karena kita sama oleh faktor timah ya, timah dan juga berpengaruh ya timah itu ya. Jadi yang tadinya biaya yang dia ada tiba-tiba 2 tahun kan masyarakat Indonesia jual timah segala macam. Nah, untuk program lempak kuning itu kemarin saya sudah lihat ya kita sudah menjadi PKS ya. Iya, betul. Ya, itu saya pikir sebuah inovasi yang semacam komitmen lah. Ya. Jadi saya pikir itu memang sebuah inovasi yang luar biasa. Karena yang kita tahu memang dan dua sebetulnya
pada saat mereka masih mengenai kayak mereka ikut pengambilan ada itu KTP mereka mesti pelajar Oh, gitu ya. Rata-rata begitu ya? belum update ke perubahan lagi. Iya. Kan masih formal itu harus. Kemudian pada saat lulus, ya kalau lulus ini ada yang paham, ada juga satu kota. Kota ini kadang-kadang kita maklum saja kan. Kemudian sudah lulus, keinginan untuk ngurus KTP itu lengah gitu kan. Kakak maksudnya. Kakak. Sangat lengah. Jadi apa namanya mau kita kerja Iya. nggak mau gitu. Tapi sudah bisa mulai. Sekarang sudah masuk semester juga. Iya. Proses skripsi. Ya. Mau ini ya. Mau diingat-ingat ya. Ya. Bulan April semester ini bulan udah pada sini. Nah, mungkin tahun kita bisa mulai kita biasa mungkin proses transisinya di proses pendaftaran deskripsinya dia yang transisi bisa kita mulai kita apa namanya ya. Baik, Pak Yuri ya, terima kasih ya. Jadi kita memang sudah ada semacam perjanjian kerjasama atau dalam bentuk komitmen bersama mewujudkan bagaimana masyarakat di Bangka Belitung ini selalu melihat proses kartu keluarga. Ya, seperti tadi itu ada teman-teman kita di kantor ini karena gara-gara salah satu nama istrinya itu salah satu nama kesalahan. Di kakak itu kan ada nama suami, ada nama istri ya. Nah, rupanya nama yang di kakak itu yang anak yang kedua itu kurang ketik ya, misalnya kurang huruf H, yang lainnya ada. Saya bilang, ini anak yang istri pertama atau istri kedua? Enggak, ini istri saya semua. Maksudnya itu anaknya ini ya dengan saya semua. Saya bapaknya dan istrinya. Jadi dia mau minta diperbaiki itu karena pihak sekolah nggak mau kalau dia berbeda, kan? Nah, itu artinya ada semacam kesadaran ya masyarakat kita ada sudah mulai timbul kesadaran. Jadi saya bilang kalau begitu kalau mau merubah sekaliguslah pendidikannya juga kan sekian lama itu kan pasti ada perubahan tuh ya dari SD masuk ke SMP dia udah tamat SMP pendidikannya sudah masuk ke SMA mau ke perguruan tinggi kan sudah berubah juga kan misalnya masuk ke Atma Luhur misalnya ya dia waktu itu masih pendidikannya SMP ketika mau masuk ke Atma Luhur pasti harus sudah berubah sebenarnya. Sebenarnya proses perubahan AKK ini kan bisa menggunakan sisi online juga kalau di Kota Pangkal Pinang itu bisa. Tapi kalau ingin merubah dari sisi yang lain yang lebih banyak ya elemen datanya mungkin bisa langsung ke dinas dukcapil yang. Nah, pertanyaan kami ya dengan adanya proses perubahan KK ini ya harapan kami tidak hanya untuk perguruan tidak hanya untuk mahasiswa ya kami juga berharap nanti bisa juga dilakukan juga perubahan bagi tenaga dosen maupun tenaga ya gimana Pak? Apakah sudah mulai ataukah barangkali apakah kami nanti suatu saat perlu ada sosialisasi juga ke sana ya biar mereka juga bisa kita. Silakan Pak. Ya, karena kalau di kampus ini sekitar dosen saja 5. Oh iya, ya. Belum tenaga pendidikan. Kalau dosen kan bisa dari S1 ke S2 ya. Sekarang nama yang kerja Iya. Terutama juga yang tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan mulai banyak yang upgrade. Oh iya. Mulai yang dari tadinya S4 D3 ke S1
Nah, tahun ini ada 3 orang yang dari S1 ke S2. Oh iya. Nah, itu saya pikir memang bisa lah. Cuma eh, saya menyambut baik juga kalau misalnya memang ada sosialisasi nanti. Oh gitu ya. Ya baik. Jadi selain mengunjungi kampus kami, Ya. bisa bersosialisasi, bisa menjalin segala sesuatu juga. Iya. So, baik Pak Yuri. Jadi itu dari sisi kalau kita lihat dari sisi apa itu kartu keluarga ya. Ya, Nah, pengalaman kami di dinas ini, dinas DP3S kami ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana atau lebih dikenal dengan singkatan DP3SB. Ya, selain masalah kartu keluarga, kami juga kadang-kadang menerima anak-anak magang dari Institut Sains dan Bisnis ini ya. Kadang ada sampai 1 semester, bahkan kita juga pernah melakukan pola kerjasama dengan dosen dalam hal pengabdian masyarakat ya, dan alhamdulillah lah kerjasama kita selama ini dengan dinas dengan kampus ya sangat berarti buat kami. Nah, barangkali nanti kami berharap juga nanti ada anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang bisa dimakan di sini sehingga memiliki potensi untuk bisa maju bersama. ya, betul, betul. Tanggapan Bapak gimana? Apakah masih ada nanti mahasiswa yang Oh ya, ke ini bermagang atau berpraktik di sini ya? Kan? baik-baik. Kalau maka itu sih. Iya, siap. Jadi megang magang itu ada dari strategi dan lain. Hmm. Cuma nanti kita kemarin itu memang kawan-kawan sulit Hmm. PD dari kampus. Kalau dulu kan ada PKL ya, Iya, iya, iya. kerja praktek atau subsidi biasanya eh, diajukan oleh anaknya Hmm. dengan surat dari kampus ke instansi terkait. Hmm. Nah, ternyata beberapa merdeka ini nggak beda. Jadi yang mengambil justru sekali Hmm. dari OPD ya atau instansi atau kawan-kawan di luar yang mengajukan ke kampus, Hmm. tapi surat pengajuan itu di dasar. Nah, kampus itu mewakili das. Dalam surat pengajuan itu biasanya dicantumkan spesifikasi atau skill anak-anak yang diminta. Misalnya kalau seperti spesifikasi dan lalu minta dikirim anak yang menguasai media sosial. Diterima. Oh. Pilih. Ada juga kalau kemarin kalau nggak salah dari sini minta mana yang bisa programming di Iya, media iya. tapi jadi ada waktu untuk pilih itu sebelum semuanya kuliah awal semester. Hmm. Kalau ini kan misalnya semester sudah jalan 2 minggu. Hmm. Nah kalau pertanyaannya masuk sekarang kita bisa sendiri. Oh iya. Mereka sudah Tuh. akan kuliah atau magang. Tuh. Tapi kita siap 2 semester dan jadi Ya. Betul. Nah, karena ini mahasiswa ya, mahasiswa ini kalau dia magang di sini kita pada kali kita tempatkan di beberapa bidang yang memang memiliki potensi untuk mereka bisa berkembang. Ya. Tapi begini, karena mahasiswa ini kalau kita lihat rata-rata anaknya sudah berada di luar usia anak. Ya, Nah, tetapi kami minta saran juga. Nah, ketika ada sosialisasi juga yang dilakukan oleh perguruan tinggi kepada masyarakat desa, ya, kami berharap ada semacam inilah semacam apa itu himbauan untuk penggunaan media massa ataupun internet apapun namanya ya karena di sini adalah perguruan tinggi yang banyak membidangi bidang komputer ya bisnis digital ya untuk betul-betul membuat konten-konten yang bisa memiliki sikap ataupun sifat edukasi ya. Misalnya edukasi tentang stop pernikahan anak ya karena kita terus terang saja ya ini banyak di situ ya. masih banyak ya jadi masalah apa itu pernikahan di usia anak kita masih tinggi dan kita berusaha terus untuk memperkecil itu. Nah mudah-mudahan nanti
ada semacam konten yang mengarah ya untuk mengedukasi mereka. Mungkin bisa dilombakan sesama mereka kan, membuat konten-konten yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga konten-konten tentang masalah stunting, Iya, ya kan? Nah, karena di perguruan tinggi kan ada yang namanya pengabdian masyarakat ya Pak ya. Nah ini penting ya untuk kita lakukan dan apalagi di sini juga ada bisnisnya. Jadi perguruan tinggi ini juga bisa bagaimana industri rumahan itu bisa berkembang. Karena dulu kita pernah kerjasama dengan salah satu dosen itu, ya mereka membuat semacam database yang berhubungan dengan industri rumahan, berikut dengan alamatnya, ya berikut dengan produknya apa, ya, ya betul. Nah, mungkin ini Pak yang harapan kami barangkali nanti bisa diarahkan ke arah sana ya untuk bentuk-bentuknya seperti apa. Mungkin nanti akan kita sharekan secara bersama. Ya, silakan Pak ditanggapi hal-hal yang Ya, memang kalau kerjasama atau tiap masyarakat baik sosialisasi lain itu sudah banyak ya. Jadi selama ini kami memang sering diundang mungkin dari Kementerian Desa, Ya, betul. Kementerian Desa kan. Apalagi tahun ini kemarin sudah interview dengan gubernur khusus untuk penanganan desa coba nih kan. Iya, 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 iya. Tanjung Gunung atau ada ya? Atau Batu Pelumpang ya? Oh, bantuan Bang Iya, iya, iya. kan hanya 30 tinggi ya, jadi Iya, kalau iya, betul. Ya. prinsip organisasi malu itu juga sama-sama sosialisasi yang macam-macam lah tergantung kadang-kadang kami kalau dengan sosialisasi terkait teknologi dan internet sehat. Nah sekarang kan dunia internet mengkhawatirkan. Jadi Betul. setiap pintu yang dibuka lebar, kita harus memilih sendiri. Jadi bukan berarti Bebas memilihnya ya. sangat membahayakan bagi kita memang. Iya, iya. Mau kita kalau anak-anak itu tahu pintu mana yang harus dibuka, ini satu pintu semua masuk. Iya, iya. Jadi anak-anak ini agak ngeri kita. Kalau untuk UMKM memang itu sudah banyak ya. Kalau tidak ini kan sebetulnya penelitian terkait dengan jenis UMKM itu di perpustakaan semuanya. Oh, sudah ya. Siswa itu saya siswa cuma benar-benar yang kayak mohon maaf kita sama-sama tahu orang menyadari perpustakaan tidak dimanfaatkan. Nah ini ya, masalah. harusnya kita bisa kembangkan. Si mereka Ya, beberapa tahun terakhir ini saya yang agak rajin memberi oh ya, seperti saya kalau bilang ya, ya. Nah, karena kami ini juga Lembu Kuning ini juga merupakan inovasi, Iya. ya. Nah, kita itu kan cari inovasi yang kecil, tetapi dampaknya itu ya itu besar, ya kan? Itu dampaknya besar. Nah, kami juga nanti berharap kepada Amit ini ya, ini setidak-tidaknya ada inovasi kalau itu baik, bagus, yang kami anggap baik, mungkin bisa di-sharekan nanti atau diserahkan juga kepada kami tentang film-film pendek yang sifatnya edukasi, yang mengarah kepada masalah stunting misalnya ya, ada informasi bagaimana cara mereka membuat itu, kemudian masalah pernikahan di usia anak, ya, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, termasuk juga tadi yang berkenaan dengan proses ini perubahan kartu ya. Baik Pak Yuri, barangkali mungkin ada ini yang terakhir, barangkali silakan Pak Yuri selaku akademisi ya, harapan-harapan ya, kemudian terhadap perguruan tinggi di mana Pak Yuri bernaung ya. Amik ini
ada berapa prodi barangkali ya, ya silakanlah nanti disampaikan ya. Mudah-mudahan kalau karena ini sudah mengarah pada teknologi ya mungkin teknologinya berjalan ini akan lebih baik lagi. Silakan Bu, kalau ada hal yang ingin Baik, ya kami sebagai salah satu leader sebagai makam itu menyandang namanya adalah ya, karena apa? Kurikulum kita nggak bisa bertahan lama. betul. Kadang buat mau siswa, Ya, menyesuaikan ya dengan sesuai dengan keadaan. Apa? Ya, artinya saya sebagai wakil rektor 3 ini tugasnya di pengembangan itu menangkap kebutuhan stakeholder. Mereka berwarna, jadi kita siapkan bagaimana kurikulum harus disetujui dan apa. Nah, kedepannya untuk hal-hal seperti ini saya pikir yang kita lakukan adalah kolaborasi. kolaborasi. Oke, siap kalau dengan kami. PB antara dengan pihak provinsi. Nah, karena terus terang saja ada memang banyak hasil inovasi penelitian dosen banyak dari kampus kami, dari pusat Muhammadiyah, ini kampus-kampus lain besar yang ya tadi itu hanya jadi hiasan di perpustakaan. Oh iya, harusnya diimplementasi ya. Betul. Yang Ya. buat itu lahir kan inovasi itu luar biasa. Nah, saya pikir mungkin kita harus sesuai kolaborasi ini sambil ya melakukan pasar yang disambungkan. Iya, insya Allah. Semakin tertarik. Tidak menutup kemungkinan kan, siapa tahu kami ada membutuhkan ini, oh tanya ke ini ya, Pak Menhur dulu. Ya, siapa tahu nanti ada yang bisa di-sharingkan ya. Karena yang komputer di sana itu prodinya prodi apa aja? Oh ya. Kami kebetulan sekarang satu punya 3 produk. Langsung sistem kompetensi. Ada program studi. Terakhir ini kemarin ada program studi bisnis digital. Oh, Ini bisnis digital. bisnis digital. Nah, dia gabungan antara teknologi dengan ekonomi. Ya. Emang betul-betul di situ apa diajarkan startup cara memulai bisnis dan memanage bisnis itu nanti. Nah, kemudian ada satu program studi lagi yang ada di Sarjana ya. Oh iya. Pasca sarjana itu sistem informasi manajemen nama program studinya. Cuma nomenklatur terbaru gelarnya SMA. Dulu waktu kami mengajukan nama gelarnya itu legislasi. Oh, Cuma masih izin turun keluar nomenklatur 2000. ya. Semua anak-anaknya jadi FM. Oh iya. Ya. Nah, kemudian ini sedang mengajukan satu program studi izin yang sudah keluar. Mungkin kepengurusan sudah di hari Juli pada selesai. Kalau selesai kami bisa mulai jalan tahun ini yaitu program studi pendidikan teknologi informasi. Oh iya. Jadi kebetulan belum ada. Ya. Jadi belum ada di Bapak. itu khusus SPD. Oh, khusus untuk guru TIK lah kalau kalau di sekolah itu sering nyebutnya guru TIK. Ya. Saya kira dulu guru TIK itu guru yang pandai mengetik. Nah, itu ya. Makanya kita mengantisipasi dari Pak bahwa nanti ada mata kuliah coding. Oh, pembimbingan betul. Coding dan AI mulai dimulai dari kelas sedikit. Seluruh Indonesia walaupun jadi pengertian. Tapi kalau sudah mulai dari kelas SD, SMP namanya. Iya. Jadi kami coba itu. Jadi kapan-kapan kami ada rencana ke Unmul. Iya, silakan. Beliau yang punya visi pendidikan. Iya. Kami kumpulkan. Siap, kita siap. Dan kami siap juga menjadi tenaga pendidik di sana. Iya.
Iya, yang penting kita bisa sinergi Ya, bersama membangun Bangka Belitung ini untuk betul. ke depan yang lebih baik ya. Ketika ibarat sebuah sapu lidi, ya, Ya, mungkin kita itu lidi, salah satu lidinya. iya. Jadi kalau sapu lidi, ya, kalau sendiri nggak kuat. Kalau satu lidi itu udah digabung, dia akan kuat, Ya, punya betul. punya kemampuan, punya Ya, punya kekuatan ya untuk bisa membangun Bangka Belitung. betul. Misalnya kalau di dinas ini kekuatannya apa, di perguruan tinggi apa, kegiatan apa itu kekuatannya apa, kita gabung ya. Nah, ini akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian tidak untuk kemungkinan kurikulum-kurikulum yang ada itu kan tidak untuk Ya, kemungkinan akan mengundang speaker kan, betul. ya, untuk merancang secara bersama-sama. Betul. Ya, nah kemudian UMU sendiri dari satu sisi perguruan tinggi yang notabene pendidikannya Ya, memang sejak awal ada di Bangka Belitung, ya bersama dengan perguruan tinggi yang lain yang punya basis pendidikan. Nah, kalau tadi kita pada saat rapat Asosiasi Dosen Indonesia tadi kan memberikan isyarat bahwa lebih kurang sekarang ini ada 15 atau 16 perguruan ya, tinggi ya, kan. Nah, ini kalau disatukan kan memiliki ya, kekuatan yang sangat luar biasa gitu. betul. Nah, isu-isu apa yang mungkin saja harus kita selesaikan secara perlahan-lahan, ya tidak hanya melibatkan perguruan tinggi, tapi juga kita melibatkan masyarakat. Nah, biasanya masyarakat kalau perguruan tinggi yang mengundang, ya biasanya kan Ya, akan berdampak positif yang lebih baik, ya. Eh, Kata-kata yang barangkali ingin disampaikan Pak, statement terakhir Bapak berkenaan dengan kegiatan kita pada hari ini, harapan-harapan ke depannya, mudah-mudahan nanti orkes ini ya, yang khusus di bulan Ramadan ya, ini, ya, kami ingin tanya karena ini harus kena ada bulan Ramadan. Nah, kegiatan Ramadan di kampus gimana Pak? Ya, ya. ya, Kegiatan Ramadan perkuliahan di masing-masing seperti biasa. ya, Untuk anak-anak mahasiswa, Pak, buka puasa bersama, atau ya. tapi memang ya Kita terawih bersama nggak? ramai bersama. Atau apa itu takjil bersama, buka puasa bersama. Ya, sudah itu sudah disepakati. Oh iya, siapa tahu saya lewat situ nanti sama Iya. saya kan, temui Pak Yuri ya. Nanti kita Iya. ya. Nah, kalau ya terakhir sih BP3 CS ya. DP3AC SKB. Ya, Cuma ya. jangan keluar susah untuk kolaborasi dengan pihak luar. Iya, siap. Kasih sabar. Kehadiran Bapak di sini sekaligus sebagai kolaborasi tersebut Ya, yang ya. untuk menjaga komitmen kita bersama. Ya. Cukup Pak? Cukup. Oke, terima kasih. Kan sahabat-sahabat di mana saja berada, kita sudah bincang-bincang yang sangat menarik ya. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, barangkali nanti bisa langsung berkoordinasi ya dengan Pak Yuri di salah satu perguruan tinggi yang cukup terkenal, terutama dalam bidang teknologi komputernya ataupun IT-nya. Ya, nah kampusnya berada di Jalan Sudirman, ya, Pangkal Pinang, yaitu Institut Sains dan Bisnis, ya, Malu. Ya, orang dulu sering manggilnya Amin, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, tetapi sebelum kami tutup Sapa Ramadan ini melalui podcast ini, ya, bahwa kartu keluarga merupakan dokumen keluarga buat kita. Oleh sebab itu, silakan di-update ya dan dilaksanakan pengupdatean itu di capil-capil terdekat. Jika memang ada kesempatan dan lulus dari perguruan tinggi, ya, barangkali itu bisa dibantu ya melalui perguruan tinggi sehingga para mahasiswa yang telah tamat ataupun yang telah menyelesaikan pendidikan S1 maupun S2-nya ternyata tidak hanya menerima ijazah saja, tetapi juga menerima updating ya kartu keluarga. Termasuk mungkin juga nama-nama yang ada di kartu keluarga itu apabila terjadi proses pendidikannya yang
lebih baik. Hmm. Semoga ke depan ya masa sekolah di kita terutama di Bangka Belitung ini akan semakin membaik. Tingkatan masa lama sekolah perempuan pun tidak berada di angka 8,25 ya, tetapi kita berharap nanti sudah bisa mencapai di angka 9. Artinya kita itu rata-rata pendidikan masyarakat kita itu sudah berada di atas SMP, sudah lewat SMP. Karena sekarang ini rata-rata masih di tengah, SD sudah tamat, tetapi SMP belum. Nah, ini usaha kita untuk ke depan. Nah, oleh sebab itu, mari kita update terus, ya. Jangan malu untuk melakukan aktivitas itu, karena itu adalah dokumen keluarga buat kita. Saya rasa demikian. Terima kasih dan salam sapa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.